Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada inputan. Yang pertama sekali Bapak Ibu nanti login menggunakan nomor UKG, ya nomor UKG, kemudian tanggal lahirnya Bapak Ibu. Ya. Untuk yang tanggal lahir salah biasanya mengikuti tanggal lahir yang disesuaikan dengan SIM PKB. Jadi nanti prosesnya tetap mengikuti tanggal lahir yang salah dulu. Nanti untuk proses sertifikat itu biasanya kami dari LPTK akan memverifikasi kembali terkait nama Bapak Ibu, kemudian tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir sesuai dengan ijazah Bapak Ibu yang Bapak Ibu lampirkan di lapor diri pada saat pertama sekali. Saya akan menguji coba menggunakan akun demo terlebih dahulu. Kemudian saya klik masuk. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti selamat datang nama Bapak Ibu. Ya. Ini nama Bapak Ibu pastikan. Kemudian di sini ada beberapa bagian portofolio. Ya, portofolio itu ada 6 komponen ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi tadi bahwasannya ada kegiatan penelitian, kegiatan refleksi diri, pencarian inovasi baru, menghasilkan inovasi, kemudian kompetensi, serta pengabdian yang sudah dilakukan. Ya. Saya akan contohkan untuk menginput portofolio. Ya, pertama sekali misalnya, jadi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang disampaikan Bu Dwi, ini wajib diisi maksudnya salah satu dari keempat komponen ini yang ada bisa diisikan. Tapi kalau misalnya ada semua itu lebih bagus lagi. Ya, kemudian saya klik untuk kegiatan penelitian dan publikasi. Ya. Bapak Ibu silahkan nanti unggah fakta integritas ya yang ada di laman ukmpgd.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu silahkan download di sana. Lalu tanda tangani sesuai dengan yang disampaikan Bu Dwi bermaterai 10.000. Lalu diupload kemarin. Ya tinggal diklik aja, nanti silahkan cari filenya. Oke, misalnya saya contohkan aja lah ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya. Nah, di sini pastikan setelah diupload, nah di sini sudah ada muncul fakta integritas di preview ya, open new tab atau di download. Kita preview dulu. Kalau pastikan itu berhasil bisa dilihat ya, filenya bisa dilihat. Kalau sudah bisa dilihat berarti fakta integritas kita sudah aman. Untuk pengisian fakta integritas itu hanya satu kali isi untuk semua komponen. Selanjutnya setelah mengisikan fakta integritas, Bapak Ibu silakan mengisikan deskripsi kegiatan penelitian publikasinya. Artinya seperti apa? Jadi apa-apa saja penelitian dan publikasi Bapak Ibu silakan dideskripsikan di sini. Ya, misalnya deskripsi Bapak Ibu itu ada 5. Kegiatannya ada 5 misalnya. Berarti di sini nanti dideskripsikan 5-5-nya. Misalnya bisa menjelaskan bahwasannya pada tahun sekian, pada tanggal sekian ya di lokasi ini yang menyelenggarakan ini saya melakukan penelitian dengan judul ini yang kedua ini dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti disimpan. Ini saya coba tes aja, kemudian saya simpan deskripsi. Oke, muncul notif data deskripsi telah disimpan. Selanjutnya tahapannya adalah tambah kegiatan dan penelitiannya. Kita klik tambah kegiatan yang ada gambar tambah ini. Ya, kemudian judulnya apa Bapak Ibu? Silahkan. Ya, saya contoh aja ya, penulisnya ini adalah kita. Kemudian pilihan dari penelitiannya apa aja? Nah, sini ada pilihannya. Ya, publikasi internasional, jurnal internasional. Nah, ini ada rubriknya, nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Tempatnya di mana? Misalnya di Medan, tahun terbitnya 2021. Volumenya ke-1 misalnya ya. Oke. Kemudian di sini Anda sebagai penulis keberapa? Kalau Bapak Ibu misalnya hanya satu penulis saja, diklik 1 dari 1 ya. Kemudian kalau misalnya penulis ke 1 dari 3 orang, ya dipilih 1 dari 3 orang.
Nah, jenis berkasnya ini Bapak Ibu silahkan pilih, ada pilih tautan file langsung atau melalui Google Drive ya. Kalau dokumen langsung nanti Bapak Ibu klik dokumen kemudian upload di sini filenya apa yang mau diupload. Misalnya contoh aja ya Bapak Ibu ya, saya contoh lagi. Ini saya contoh masukkan, ini kalau masalah pakai file. Kemudian saya simpan. Oke, berhasil. Ya, berhasil tertulis. Nah, seperti ini. Dan pastikan setelah Bapak Ibu menyimpan, artinya berkas Bapak Ibu itu bisa dilihat. Klik preview. Kalau bisa dilihat preview, artinya sudah aman. Pasti nanti bisa dinilai oleh penguji. Atau kalau nggak terbuka dengan preview, boleh new tab atau di download. Yang penting berkasnya ada. Nah, selanjutnya seperti itu. Tadi deskripsinya udah sampai 5 kan Bapak Ibu. Tambahkan lagi 5 kegiatannya. Ya, saya buat lagi penelitian. 2 ya. Kemudian saya pilih jurnal internasional. Misal seperti itu ya. Kemudian tahun terbitnya, lalu penulis pertama saya dari 1 orang. Jenis berkasnya tadi kalau tadi dokumen ya Bu ya. Kemudian saya masukkan tautan Google Drive. Ya, kalau misalnya filenya terlalu besar, karena kan dibatasi kalau misalnya dokumen itu maksimal untuk dokumen portofolio itu hanya 5 mega. Lebih besar dari 5 mega disarankan Bapak Ibu menggunakan Google Drive Link. Ya, seperti apa Pak penggunaan Google Drive-nya? Nah, nanti Bapak Ibu buka Google Drive-nya masing-masing. Contohnya seperti ini. Ya, Google Drive-nya di sini, lalu saya misalkan tadi ada di Oke, saya misalkan ada file ini. Saya tadi letakkan filenya ke Google Drive, tinggal taruh aja, ditarik Bapak Ibu. Ini file saya ya. Caranya tinggal diklik kanan, nanti di share filenya. Ya, share filenya. Kemudian nanti ini pilih ya. Biasanya Bapak Ibu nanti pilihannya restrict ya. Nanti diubah jadi anyone with the link atau yang paling bawah kan nomor 3, siapapun dengan tautan ya. Pilih, pastikan di sini adalah viewer. Ya, bukan editor ya Bapak Ibu, tapi viewer. Kemudian silahkan di copy. Saya copy lalu selesai. Nah, kopiannya ini saya letakkan linknya kemari. Ya, setelah itu maka saya simpan. Oke, ada 2 dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat berkasnya apakah bisa dilihat atau tidak. Pastikan bisa dilihat ya. Sudah aman, berarti sudah tidak ada masalah terkait dengan file yang kita upload maupun tautan yang sudah kita letakkan. Begitu seterusnya sampai kegiatan penelitian publikasi Bapak Ibu sebanyak yang Bapak Ibu deskripsikan. Setelah selesai kita kembali, kemudian Bapak Ibu jika ada kegiatan refleksi diri silahkan ditambahkan kegiatan refleksi diri. Ya, ini fakta integritasnya sudah ada jadi nggak usah diupload. Tambahkan deskripsi seperti tadi. Ya. Lalu saya tambahkan kegiatan refleksinya apa. Refleksi 1 misalnya ya, ini pengembangan diri. Masalah 1 perbaikannya. Ya, misal seperti itu. Kemudian tahun 2020 semesternya adalah genap. Genap ya. Oke, kemudian keterangannya boleh dikosongkan. Kalau tidak ada, jenis berkasnya tadi sama Bapak Ibu ya, boleh file atau tautan. Saya contohkan tautan aja. Saya masukkan link yang tadi, saya simpan. Ya, begitu seterusnya. Ya, sesuai dengan banyaknya yang Bapak Ibu deskripsikan. Sebelumnya Bapak Ibu nanti bisa dipastikan ya, Bapak Ibu bisa menilai hasil dari portofolio Bapak Ibu itu nilainya berapa.
Kalau tadi dibilang modul itu maksimal 10 ya kalau saya tidak salah untuk portofolio, dari keseluruhan portofolio. Jadi nanti rubriknya bisa dilihat nih di pojok kanan atas, klik rubrik, ya nanti ada muncul. Nah, seperti ini. Kalau melaksanakan refleksi nilainya 0,5, penelitian nilainya 0,5, dan inovasi nilainya 0,5. Jadi setiap komponen Bapak Ibu itu bisa lihat rubriknya tadi contoh yang di kegiatan publikasi. Ini ada rubrik paling atas. Ini tidak bisa dibuka ya. Harus saya new tab mungkin. Tab juga enggak, karena ada beberapa. Oke ya, saya download aja. Ya, ini ada publikasinya sudah dijelaskan. Kalau internasional ada 3. Ya, kemudian S1, S2, 2,5 dan seterusnya. Nah, hitungannya ini adalah nilai kalau Bapak Ibu sebagai penulis pertama. Kalau nanti Bapak Ibu sebagai penulis utama dari 2 orang, nilai Bapak Ibu itu 60% dari 3 jadi 1,8. Itu nanti yang diinputkan oleh penguji Bapak Ibu ya. Kalau misalnya 3, 4 dan seterusnya Bapak Ibu berada di posisi penulis kedua nilainya 40%. Kalau penulis ketiga dari ketiga nanti 20% dan seterusnya seperti itu. Bisa Bapak Ibu lihat rubrik dari masing-masing kegiatan. Saya kembali, kegiatan penelitian sudah, kegiatan refleksi sudah, pencarian inovasi baru sama Bapak Ibu seperti yang tadi. Silakan ditambahkan deskripsinya, kemudian saya isi nih. Ya, setelah ditambah, lalu saya tambah kegiatan, apa nama kegiatannya, kemudian jenisnya apa, ya ada diklat, ada berapa jam, sini sudah dijelaskan, lokakarya dan seterusnya. Ya, kalau sudah dipilih nanti disimpan, jangan lupa masukkan berkasnya baik itu file maupun tautan video. Ya. Oke, ini untuk portofolionya Bapak Ibu sama, tindakannya sama semua, mengisi deskripsi lalu membuat mengupload semua kegiatan dengan file atau Google Drive atau link Google Drive-nya sampai nanti di pengabdian yang telah dilakukan. Silakan dilihat juga rubriknya, perhatikan baik-baik, sesuaikan dengan bahannya Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti yang bingung, Pak ini masuknya kemana? Nah, cek di rubriknya. Oh, rupanya masuknya di pengabdian. Kalau misalnya ada lagi penelitian tapi bukan penelitian, nanti bisa masuk. Ada yang bingung kemarin, Pak ini buku masuknya kemana? Bisa jadi antara ke publikasi atau menghasilkan inovasi baru. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan aja dengan bahan atau tujuan dari penulisan masing-masing portofolio Bapak Ibu. Selanjutnya selesai mengisi semua portofolio ini, kita Bapak Ibu melakukan proses praktek pembelajaran ya yang sudah disebutkan tadi di tanggal 6. Ingat di tanggal 6 Bapak Ibu harus menunjukkan tanggal, setidaknya Bapak Ibu gunakan media massa ya, media massa yang terbit tanggal itu juga bisa nanti dipaparkan di bagian depan bahwasanya tanggal terbit media massa dengan hari kejadian Bapak Ibu membuat praktik pembelajaran itu sahih ya, atau sah. Setelah melakukan itu Bapak Ibu lakukan editing lalu diupload ya, diupload di RPP, rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Kita klik. Pertama sekali Bapak Ibu akan mengisikan RPP-nya ya, RPP-nya ini tahapannya kosong. Pak nggak bisa diisi gitu ya. Kalau pertama sekali nanti ngomongnya pasti Pak nggak bisa diisi ini cuman ini ya. Kalau nggak bisa diisi diedit dulu Bu. Ya, klik edit paling bawah, kita edit baru nanti tambahkan. SMA 1 Medan misalnya. Ya, NPSN-nya misalnya saya contohkan aja. Di kelas berapa RPP-nya? Sesuaikan Bapak Ibu ya. Benar Pak ya. Kemudian materi pokok yang dibahas itu apa? Ya, kemudian tanggalnya sesuaikan aja dengan tanggal pelaksanaan RPP. Tadi tanggal 6 ya, tanggal 6. Ya, kemudian jenis berkasnya ada dokumen, file atau tautan. Kalau dokumen di sini untuk RPP batasnya 10 mega, kalau di portofolio 5 mega, kalau RPP-nya adalah 10 mega. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan, untuk RPP adalah RPP lengkap, bukan RPP satu lembar. Ya, RPP lengkap, usahakan itu sudah include dengan LKPD, evaluasi, ya, kemudian bahan ajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang lebih tahu untuk RPP lengkapnya.
Kemudian ini tadi proses penguploadan dokumen EPP-nya, Bapak Ibu bisa pilih kalau misalnya file. Kalau misalnya file, Bapak Ibu nanti tinggal upload filenya, ya tinggal dicari. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu milih tautan YouTube, ini bukan tautan YouTube ya Bapak Ibu, bisa juga tautan Google Drive. Ya seperti ini. Nah, nanti bisa file batasnya 10 MB atau tautan YouTube dengan Google Drive bisa. Lalu disimpan. Oke, berhasil disimpan untuk RPP-nya, diklik, pastikan bisa dilihat. Ya, pastikan bisa dilihat. Kalau sudah bisa dilihat, artinya Bapak Ibu RPP-nya sudah aman dan siap untuk diuji. Selanjutnya setelah mengupload RPP, Bapak Ibu mengupload video pelaksanaan pembelajarannya. Kita klik, sama edit dulu, ya masukkan tadi sekolahnya, kemudian NPSN-nya, itu di kelas 2 semester genap, materinya apa tadi, ya. Kemudian tanggalnya adalah 6, lalu berkasnya adalah tautan, ya hanya untuk video berkasnya tautan. Kenapa? Karena rata-rata video Bapak Ibu itu di atas 300 MB, jadi servernya tidak sanggup menampung sedemikian banyak dan nanti akan menyusahkan proses pengiriman file juga. Rata-rata Bapak Ibu nanti kalau misalnya jaringan yang baik itu biasanya bisa, tapi kalau pas lagi tidak stabil itu akan terputus. Jadi dari panitia sudah membuatkan untuk tautan YouTube. Ini boleh tautan YouTube atau tautan Google Drive yang tadi. Ya mau Bapak Ibu upload di YouTube, nanti copy link yang atas. Ya link yang atas di YouTube ada, dikopikan, pastikan settingan YouTube-nya juga sudah public, bisa dilihat untuk semua orang. Ya, atau kalau misal menggunakan Google Drive yang kayak tadi, saya pastikan aja, saya copy, saya sharing, pastikan bisa dilihat untuk semua orang, ya Bapak Ibu bisa dilihat untuk semua orang, itu adalah viewer sebagai pengelihat. Saya simpan, oke selesai, pastikan bisa dilihat hasilnya. Akhirnya Pak. Ya, kalau sudah bisa dilihat berarti sudah aman. Ya, proses pengisian portofolio sudah selesai dilakukan, baik itu portofolio 6 komponen maupun RPP serta PP-nya Bapak Ibu sudah selesai. Dan ingat sebelum menutup proses ini, perhatikan kembali, pastikan semua file sudah bisa dilihat, videonya juga sudah bisa dilihat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi untuk tahapan pengisian di aplikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu kami mohon ya, prosesnya kan tadi ini berada di Google Drive-nya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ada kejadian bahwasannya ada beberapa memang semua linknya itu adalah link Google Drive. Akan tetapi pada saat kejadian pelaksanaan mau dinilai, itu Google Drive-nya terkunci Bapak Ibu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu semuanya nih paham terkunci bisa di-open gitu kan, kami tidak boleh berhubungan lagi. Dosen itu, penguji itu tidak boleh lagi berhubungan dengan Bapak Ibu. Jadi kami nanti yang akan berurusan dengan dosen dan akan mencarikan file-file tersebut. Jadi antisipasi kami membuatkan satu tempat backup Google Drive untuk Bapak Ibu uploadkan semua file portofolio, video dan PP Bapak Ibu di Google Drive tersebut. Ya, nama Google Drive-nya itu adalah yang nanti Bapak Ibu akses. Ya. Google Drive-nya itu ada di nih. bit.ly/ukin4r2 Unimed. Ya, nanti Bapak Ibu akses, akan muncul tampilannya seperti ini. Yang tadi tampilannya. Ya. Ini tampilannya akan muncul, Bapak Ibu pilih folder sesuai kelas Bapak Ibu. Ini kelasnya sudah disesuaikan dengan kode grup WA yang sudah kita buat. Ya, sesuaikan. Jangan pernah Bapak Ibu menggeser folder ini. Ya, mohon kerjasamanya untuk tidak menggeser ke folder-folder lain. Pastikan kalau misalnya, oh saya Kemenak nih, saya Kemenak 2 Ekonomi 1. Masuk Bu, klik 2 kali. Ya, kemudian di dalam sini Bapak buat foldernya.
buat foldernya dengan membuatkan nama foldernya adalah nomor NPK atau nomor OKG Bapak Ibu. Nomor UKG ya, di underscore dengan namanya. Ya, nomor UKG, nama Bapak Ibu. Lalu create. Ya, ini sudah siap nih punya kita nih. Jadi semua yang ada di Google Drive Bapak Ibu pindahkan kemari, copy. Ya, atau di komputer Bapak Ibu ada, kopikan kemari untuk apa? Mengantisipasi jaga-jaga kalau nanti kejadian file-file Bapak Ibu tidak terbaca oleh dosen penguji. Ya, diklik di sini. Ya, nanti masukkan Bapak Ibu di foldernya ini, masukkan semua. Ya, masukkan portofolio, RPP, videonya masukkan di sini. Kemudian di yang atas nama Bapak Ibu ini klik kanan. Ya, pilih share. Ya, khusus folder Bapak Ibu, jangan folder kelas yang pertama, yang ada nomor UKG dan namanya Bapak Ibu. Pilih di sini tadi anyone the link, jangan restrict, jangan biasanya belajar.id ya punya Bapak Ibu ya Kemdikbud. Jangan restrict, jangan Kemdikbud, tapi pilih anyone the link atau siapa saja dengan tautan. Kemudian pilihnya di sini jangan editor. Ya, pilihnya viewer supaya apa? Supaya folder Bapak Ibu itu tidak diganggu gugat oleh teman-teman yang lain. Ya, mohon kerjasama seperti itu di setting menjadi viewer. Oke, saya selesai. Sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai semua diupload di UKIN, di aplikasi UKIN juga sudah selesai di Google Drive-nya Unimed. Maka Bapak Ibu tinggal menunggu hasil ujian UKIN-nya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk teknis dari penggunaan aplikasinya dan serta pemanfaatan Google Drive dari Unimed ini memastikan backupnya data dari semua Bapak Ibu sudah terkirim di Google Drive-nya Unimed. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas.